30 Oktober 2022 mendatang adalah puncak dari rangkaian acara peringatan Maulid Akbar yang tiap tahunnya diadakan di Gedung Kangsus Sholawat Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kegiatan demi kegiatan telah terlaksana mulai hari Senin kemarin 3 Oktober 2022. Dari pukul 9 pagi acara Khatmul Quran, santunan anak yatim, bazar UMKM, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan pra-acara jelang hari H 30 Oktober 2022. Hingga hari ini, Jumat 28 Oktober 2022, prosesi nikah maulid yang diadakan di Gedung Kangsus Sholawat serta dirangkai dengan kirap merah putih, pembacaan Rotubul Kubro, dan akan terus terlaksana hingga puncak acara di tanggal 30 Oktober 2022. Persiapan jamuan untuk para tamu pun telah disiapkan. Seperti kemarin, telah datang lebih dari 950 ekor domba terbaik yang juga sudah disembelih, dikuliti, dan diambil dagingnya. Semuanya itu untuk menghormati atau memperingati kelahiran manusia yang paling utama, sumber dari segala penciptaan. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ahlan ya Sohib. Bakar ya Tat ya. Bakar ya Sohib. Ente merene nggak apa-apa. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tamu-tamu Rasulullah yang menghadiri puncak peringatan Maulid Nabi di Gedung Kangsus Sholawat Habib Lutfi bin Yahya ini tidak hanya dari dalam negeri, akan tetapi hingga para ulama mancanegara. Seperti yang sering kita jumpai, hadir pula di acara tersebut ulama-ulama besar dari Suriah seperti Syekh Adnan Al-Afyuni, Syekh Umar Muhammad Rajab Dib, Syekh Muhammad Syahadah, dan Syekh Muhammad Rajab Dib. Mereka semua ini adalah ulama-ulama dan mufti besar Suriah yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Habib Lutfi, salah satu dari mereka ini adalah wali kutub, dan banyak lagi para wali dan tokoh-tokoh ulama Nusantara yang menghadiri puncak acara Maulid Nabi di Kangsus Sholawat tersebut. Tidak ketinggalan pula para pejabat pemerintah seperti Presiden, Menteri, TNI, dan Polri juga berkumpul duduk bersama ulama, umara, dan masyarakat. Tak ada bedanya di majelis ini. Semua mengharap cinta dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Lain daripada itu, banyak juga para kiai yang menjadi saksi mata bahwa Nabi Khidir alaihissalam pun hadir dan duduk bersama jamaah. Namun hanya orang-orang tertentu yang bisa menyaksikannya. Menurut Habib Lutfi bin Yahya, Nabi Khidir alaihissalam dan para wali lainnya hadir di majelis Kangsus Sholawat ini karena Rasulullah SAW juga hadir di acara yang disiapkan untuk beliau ini. Ini majelisnya Rasulullah SAW. Dan tamu-tamu beserta jamaah yang hadir di majelis ini adalah tamu-tamunya Rasulullah SAW. Terkait kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW di tempat Habib Lutfi bin Yahya ini, salah satu ulama besar dan mufti Damaskus, Suriah, Syekh Dr. Adnan Al-Afyuni pernah mengatakan, ketika menghadiri acara Maulid Akbar di Kangsus Sholawat, baru 2 kali ini saya melihat Rasulullah SAW hadir dengan pakaian kebesarannya secara rohaninya, yaitu pertama ketika di Raudhah dan yang kedua ketika di sini. Jadi inilah yang merupakan daya tarik Nabiullah Khidir alaihissalam dan para wali lainnya turut hadir di majelis Maulid Kangsus Sholawat Habib Lutfi karena menghormati dan mengalah berkah atas hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW, afdhalul khalqi lil anam. Pada kesempatan yang sama, banyak pula para bapak dan ibu mengajak putra-putrinya, baik yang masih bayi bagi yang dekat dengan Pekalongan dan yang seusia bocah, agar anak-anak ini dipandang langsung oleh Rasulullah SAW serta mendapat berkah dari majelis Rasulullah SAW. Karena berkaitan dengan hal ini, Maulana Habib Lutfi bin Yahya pernah mengatakan, jika ingin anak cucumu dilihat secara langsung oleh Rasulullah SAW, bawalah ke saya, yakni hadir ketika acara Maulid Akbar di Kangsus Sholawat Pekalongan. Bila kita memperhatikan latar belakang dan konsep perayaan Maulid Nabi SAW yang diselenggarakan oleh Habib Lutfi bin Yahya sangat menarik.
Habib Lutfi bin Yahya menyelami Maulid Nabi secara historis, bukan hanya secara religius. Perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya merupakan rangkaian sejarah yang jejaknya bisa ditarik hingga pertama kali ia diperingati, yakni pada masa kekuasaan Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Sejak awal perayaannya, Maulid Nabi telah menyimpan latar belakang fakta yang menarik. Inisiatif perayaan Maulid Nabi yang pertama datang dari seorang perempuan Persia yang cerdas, berwawasan luas dan bijaksana. Beliau bernama Al-Khayzuran yang hidup pada tahun 1703 Hijriah. Ia adalah istri Khalifah Al-Mansur dan ibu dari dua Khalifah Abbasiyah, yakni Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid, yang juga terkenal lantaran mewarisi 3 ciri melekat pada ibunya tersebut, sehingga di tangannya peradaban Islam mencapai salah satu masa keemasan. Begitulah secuplik informasi tentang Maulid Akbar di Kanzus Sholawat Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dari para guru Majelis As-Sanad Jawa Timur. Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.